Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama telah kita ketahui bahwa pada saat ini dunia telah mengalami musibah dengan merebaknya virus COVID-19. Bahkan tidak luput juga pada negeri kita yang kita cintai ini, kita pun sedang dirudung duka dengan virus corona tersebut, sehingga sampai saat ini sudah tembus di angka 7.000 sekian yang telah positif, dan telah tembus di angka 600 sekian yang telah meninggal akibat COVID-19 ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap COVID ini segera pergi, segera sirna dari negeri kita ini, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tapi sepertinya puasa kita kali ini memang berbeda dengan puasa pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau puasa pada tahun-tahun sebelumnya telah tampak kegembiraan akan datangnya bulan suci Ramadan, tetapi kalau tahun ini kita sedang diintai dengan virus COVID-19 ini, sehingga agak sedikit terlihat tampak kurang kegembiraan. Inilah yang harus kita antisipasi. Ada sebuah hadis yang menyatakan, man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Walaupun hadis ini di kemudian hari itu sedikit diperdebatkan, karena hadis ini dikatakan dhaif, tapi sebagian masyarakat masih menggunakan hadis ini karena sebagai fadhailul amal, menambah dalam ibadah, bahwa ketika kita memiliki keimanan untuk menghadapi bulan suci Ramadan di tengah virus yang merebak di negeri kita, kegembiraan harus tertanam dalam hati dan jiwa kita. Dengan datangnya bulan suci Ramadan di tengah virus yang mengintai kita, berarti ibadah kita diuji dengan sebuah musibah. Ketika seseorang diuji dengan sebuah musibah dan dia bisa keluar dari ujian tersebut, maka kualitasnya lebih daripada orang yang beribadah tanpa halangan dan rintangan. Ketika ibadah kita biasa-biasa saja, dalam keadaan biasa-biasa saja, dalam keadaan tenang, damai, tentram, maka kualitas ibadah kita sesuai. Ketika kita melakukan sebuah ibadah di tengah virus yang mengintai kita, di tengah musibah yang akan mengancam jiwa kita, kita masih bergembira, melaksanakan dengan penuh khidmat, dengan penuh iman dan wahtisaban, beramal dengan amal yang lebih daripada bulan sebelumnya, daripada tahun sebelumnya, daripada hari-hari sebelumnya, maka kualitas ibadah kita akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada himbauan-himbauan dari pemerintah ya untuk sholat tarawih di rumah, untuk tadarus di rumah, untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan Ramadan di rumah saja,
seperti qiyamul lail, tadarus Quran, kajian-kajian, mendengarkan ceramah-ceramah, bisa kita lakukan di rumah. Himbauan dari pemerintah bukan sekedar himbauan, tetapi memiliki dasar. Dalam maq'idus syar'i, ya, ada yang kita kenal dengan hifdzun nafs, menjaga jiwa. Dalam menjaga jiwa kita itu sebuah hal yang mutlak. Menjaga jiwa dari kematian, menjaga jiwa dari virus, menjaga jiwa dari penyakit, harus kita jaga. Maka ada social distancing. Kita tidak boleh berkerumun. Ada physical distancing. Tidak boleh berkontak dengan orang lain. Untuk itu hifdzun nafs. Biasanya kita lakukan tarawih itu berjamaah di musola, di masjid, di surau, ataupun di kantor-kantoran ketika berbuka puasa bersama. Untuk Ramadan tahun ini sebaiknya kita kerjakan tarawih di rumah saja. Mudah-mudahan ikhwan fillah so'imin so'imat yang bisa mengerjakan Ramadan dengan iman dan wahtisaban di tengah COVID-19 ini akan keluar menjadi manusia-manusia yang bertakwa, akan keluar menjadi orang-orang yang bersih bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, mencapai kefitrian, mencapai kesucian, mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.